Oke, hari ini kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang materi Hindu-Buddha. Nah, kita akan membahas materi Hindu-Buddha. Materi Hindu-Buddha ini menjadi favorit dalam soal-soal UTBK. Nanti kamu bisa melihat sendiri. Tetapi karena UTBK itu nggak ada silabus, tidak ada panduan, maka kita yang persiapan harus mau membahas banyak hal. Terutama nanti Pak Charles bahas materi-materi yang pernah sudah muncul. Seperti itu ya. Kita berharapnya di situ karena nggak ada panduan. Kalau sekolah reguler kita ada kurikulum yang harus dituntaskan. Kalau UTBK nggak ada. Jadi semua harus mau bekerja keras. Nah, bicara tentang Hindu-Buddha ini adalah suatu hal yang penting bagi Indonesia. Kenapa penting? Hindu-Buddha ini nanti membuat atau membawa Indonesia keluar dari masa praaksara. Kenapa? Hindu-Buddha ini memberi suatu hal yang penting karena disinilah Indonesia mendapatkan tulisan. Kita belajar waktu kelas 10 bahwa masa praaksara akan berakhir kalau ditemukan tulisan. Tulisannya itu berupa huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan Indonesia keluar dari masa praaksara itu pada abad ke-5 Masehi. Oke. Yang sering ditanya, pertama tentang Hindu-Buddha nggak langsung kerajaannya. Yang ditanya pertama itu adalah teori-teori apa yang tentang masuknya Hindu-Buddha tersebut. Teorinya mudah nakku. Kenapa mudah? Ingat aja teorinya, yaitu tentang kasta-kasta yang ada. Ada berapa kasta nakku? Ada 4 kasta. 1 kasta Brahmana. Yang kedua kasta Ksatria. Yang ketiga kasta Waisya. Yang keempat kasta Sudra. Yang kelima adalah teori arus balik. Nah, ini yang memudahkannya. Jadi kita belajarnya kita buat mudah aja. Nah, yang sering ditanya dalam soal-soal UTBK yang mana? Itu yang paling penting. Nah, kita lihat kasta Brahmana itu nanti berkaitan bahwa teori ini mengatakan bahwa para pendetalah yang membawa agama Hindu-Buddha tersebut. Oke. Nah, para pendeta itu datang ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Pendeta bisa kita terima. Kenapa? Karena mereka menguasai ilmu agama. Benar? Nah, ini dikemukakan oleh tokoh Van Leeuwen. Tapi ada kelemahannya. Ternyata pendeta India dilarang menyeberangi lautan. Nggak boleh. Sehingga dia punya kelemahan, dia punya kelebihan. Kelemahannya di mana? Karena dilarang menyeberangi lautan. Kelebihannya di mana? Karena mereka menguasai ilmu agama. Yang kedua, kasta Ksatria. Ksatria itu adalah kaum bangsawan atau kaum militer. Mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha sekaligus menguasai wilayah, invasi. Kita tahu kerajaan itu suatu kerajaan besar kalau wilayahnya luas. Dan yang memperluas wilayah adalah kaum bangsawan. Kaum bangsawan itu siapa? Raja dan keluarganya. Ini dikemukakan oleh tokoh C.C. Berg dan J.L. Munch. Biasa, kaum bangsawan melebarkan kekuasaan,
kaum militer menyebarkan kekuasaan itu memang tugasnya. Namun kelemahannya di Indonesia tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa Indonesia dijajah oleh India. Belum pernah. Kalau diserang pernah, menyerang Sriwijaya, tapi menjajah nggak pernah. Di situ kelemahannya. Kemudian teori berikutnya adalah teori Waisa. Waisa itu adalah para pedagang. Nah, pedagang ini masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena mereka bisa ke seluruh dunia karena berdagang. Kelemahannya apa? Pedagang itu sudah pasti orientasinya apa? Untung, keuntungan. Ilmu agama pedagang bagaimana? Biasanya tebal atau tipis? Tipis. Di situ kelemahannya. Sehingga teori ini tidak bisa diterima begitu aja. Tetap ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang namanya N.J. Cron. Oke. Kemudian teori yang keempat adalah teori Sudra. Ini teori yang paling tidak masuk akal sebenarnya, tapi bisa aja. Sudra itu adalah petani, rakyat kecil, atau kita bisa bilang orang miskin gitulah ya. Nah, Sudra ini mereka bisa jadi pergi keluar dari India untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Bisa ya merantau ya. Contoh Pak Charles juga merantau dari Medan ke sini, harapannya sejahtera. Karena kenapa? Kalau tetap di Medan masih banyak kawan-kawan nanti di situ. Agak susah nanti. Nah, para Sudra itu biar dia bisa eksis, dia merantau. Namun kekurangannya apa? Sama seperti pedagang. Kenapa sama seperti pedagang? Ilmu agamanya kurang. Ini dikemukakan oleh Van Faber. Tuh, kalau teori yang keempat. Nah, teori yang kelima disebut dengan teori arus balik. Nah, dalam teori arus balik disebutkan yang berperan besar itu adalah orang Indonesia sendiri. Artinya bahwa agama Hindu-Buddha dikenalkan oleh orang India, tapi yang menyebarkan adalah orang-orang Indonesia. Contoh diberikan di sini adalah bahwa orang-orang Sriwijaya sudah pergi belajar ke India dalam prasasti Nalanda. Di Nalanda itu India Selatan, mereka ada di sana semacam asrama untuk pelajar-pelajar Sriwijaya. Berarti orang Sriwijaya yang belajar ke sana ya. Ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Tapi ada kekurangannya. Tahu kekurangannya di mana? Sedang sesama orang India aja mereka punya kasta. Apalagi dengan orang asing. Sesama orang India aja mereka tidak sama derajatnya, benar? Apalagi memandang dengan bangsa asing. Nah, yang biasa dalam soal-soal ITBK adalah mereka membuat kelemahan kelebihannya. Yang mana lebih masuk akal? Oke, sampai di sini ada pertanyaan silakan mengenai teori-teorinya. Saat sekarang Pak masih bisa panjang lebar jelaskan ini. Kalau nanti pada saat intensif tidak lagi. Ini dasar-dasarnya. Nyambung ya? Bisa?
Oke, mantep kalau bisa. Kalau enggak, kalau ada langsung pertanyaan boleh ya tanya ya. Oke, boleh santai kok. Gak usah takut, gak usah khawatir ya. Nah, yang penting lagi Hindu-Buddha, dan ini enak ini, kalian sudah pernah mempelajarinya, tinggal mengulang-ulang. Sesuatu yang pernah kita lakukan itu lebih mudah karena mengulang saja. Yang sulit itu adalah kalau kita memulai. Sama seperti kau lah waktu pacaran. Kalau sekali pacaran pasti banyak apa pacaran kau itu. Kalau belum pernah pacaran susah lah kau pacaran. Betul atau betul? Betul ya kan. Bagi yang pacaran ya kan. Nah, sekarang kita lihat selain teori Hindu-Buddha, kita mulai akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan Hindu-Buddha ini ada beberapa kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai adalah kerajaan dianggap sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Oke, dianggap sebagai kerajaan tertua. Kenapa kerajaan tertua? Karena kerajaan inilah yang pertama ada catatan tentang berdirinya. Kerajaan Kutai ini berdiri pada abad ke-5 Masehi yang terletak di daerah Muara Kamang di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini. Oke. Kemudian kerajaan Kutai inilah nanti yang jelas sekali yaitu pengaruh India. Di mana pengaruh India? Karena di sini mereka mempunyai bukti berupa 7 buah yupa. Yupa itu adalah prasasti. Prasasti itu adalah batu bertulis. Batu bertulis itu di mana pengaruh Indianya? Karena yupa yang di Kalimantan dia memakai huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Itu India banget gitu ya. Jadi kita patut bersyukur kepada India bahwa Indialah yang membawa kita keluar dari masa praaksara. Nah, yang menjadi perhatian dari Kutai adalah apa yang dituliskan dalam yupa tersebut. Ada 2 titik pentingnya yang dituliskan dalam yupa tersebut. Yang pertama adalah tentang silsilah. Silsilah dari raja-raja Kalimantan Timur. Yang awalnya adalah Kudungga. Kudungga ini dianggap sebagai orang masih menganut agama asli. Ibaratnya dia disebut sebagai kepala suku. Ibaratnya dia telah peletak dasar kerajaan tersebut. Kemudian setelah Kudungga ada namanya Aswawarman. Aswawarman ini dia disebut sebagai Wangsakarta. Kenapa disebut Wangsakarta? Karena dia peletak sistem kerajaan. Kalau dalam Kudungga dia belum menganut Hindu-Buddha. Tapi semenjak Aswawarman, nama Warman ini menunjukkan pengaruh Indianya sudah sangat besar. Kemudian raja terakhirnya, raja terbesarnya bernama Mulawarman. Mulawarman inilah yang membangun ke-7 yupa tersebut. Dan yupa-yupa itu, ingat ya, seperti saat ini, siapa yang membangun dia pasti hebat. Dia bangun 7 yupa. Berarti kerajaan mereka sudah sehat secara ekonomi. Gitu ya. Lalu yang kedua, selain silsilah, yupa-yupa itu menuliskan tentang suatu persembahan. Persembahan kepada kaum Brahmana. Dalam persembahan itu diserahkan
sekitar 20.000 ekor sapi. Bayangkan, 20.000 ekor sapi. Apakah ekornya doang atau gimana ya? Membayangkannya susah ya. Sapi ya. Kalian tahu profesi paling kuat sedunia? Tahu? Nggak tahu ya? Yang paling kuat itu adalah guru. Iya, guru. Pak Charles ini. Tahu kenapa? Karena mampu mengangkat 3 sapi. Sapi dong. Alhamdulillah ya. Si Pali sudah mengharapkan yang lain, tapi dia juga, ya kan? Oke. Sapi dong. Oke, nyambung. Kutai, ada pertanyaan? Pak Charles terlalu cepat jelasinnya. Terlalu lambat. Untunglah Pak Charles cerdas ya. Direkam ini. Kalau enggak seperti yang newcomer itu. Ulang Pak dari awal. Kau pikir tidak berurat berakar leher ini? Ngomongkan itu. Jelaskan itu. Ya? Untuk apa? Lagi direkam aku. Aman ya? Kutai aman ya? Berapa menit lagi kita saya? Masih lama ya? Ingatkan Pak, 20 menit terakhir ya. Kalau materi aja tanpa latihan itu agak-agak kurang maksimal. Tetap harus ada latihan ya. Betul. Ngantuk itu pilihan. Jadi kalau kau ngantuk, kau memilih ngantuk. Jumlah orang di sini, kalau lebih banyak yang semangat daripada yang ngantuk, berarti pilihannya berbeda. Enggak satu frekuensi. Oke, kita lanjut yang kedua. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini sama seperti kerajaan Kutai, dia adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Ya, bercorak Hindu. Nanti lama-lama sesak napas loh. Asma. Oke. Kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Iya, nggak semua apa yang Pak omongkan bisa ditulis. Jadi kadang-kadang pakai simbol-simbol. Nah, tertua di Pulau Jawa, kalau kita lihat kerajaan yang paling menonjol tentang Tarumanegara ini nanti, raja terbesarnya, ternama ya, raja ternama itu adalah Purnawarman. Dari namanya aja ada ya, tidak kelihatan Hindu ya. Nah, kemudian Raja Purnawarman ini kenapa dibilang terbesar? Beliau inilah yang membangun tentang prasasti-prasasti yang ada di kerajaan Tarumanegara. Prasasti itu ada sebanyak 7 buah. Hampir mirip juga sama sana ya. 7 ya. Angka keberuntungan itu. Yang sering ditanya ada yang pertama prasasti Tugu. Prasasti Tugu itu tentang pembuatan saluran air. Wow, penting sekali. Nah, saluran air ini ya penting sekali karena mereka itu
berarti ke pertanian. Mereka membendung Sungai Bekasi dan membuat saluran air sepanjang 12 km. Bahkan ada yang menuliskan 30 km. Besar sekali. Kalau kita bayangkan dikonversikan saat ini, berarti sangat udah bagus juga ya teknologinya ya. Canggih lah, berkembang. Iya. Dan Tarumanegara berkembang pada abad ke-7 Masehi. Abad 7 Masehi cuy. Sekarang abad ke-berapa? Abad ke-20. Abad ke-21. Selisih berapa abad? 13. 14. Abad ke-berapa? 22. 21 ke 7. 21 ke 7. 17. Raja Empat. masuk sini. Oh, tolong jangan membuka rahasia teman. Ada yang mengatakan wajar masuk sini. Emangnya yang sini ini buangan? Enak aja lo. Enak aja. Sudah pendatang nak merusuh pulau. Oke. Nah, dan ternyata kerajaan Tarumanegara itu mengalami keruntuhan. Runtuh nanti setelah berkembangnya kerajaan guys, dijaga konsentrasi. Ya baik Pak. Berkembangnya kerajaan Sunda. Nih, kalau mengenai Tarumanegara, nanti akan kita latih lagi dalam bentuk soal ya. Oke. Tarumanegara ada pertanyaan? Nyambung? Nyambung. Kita teruskan. Satu kerajaan biar habis papan tulisnya. Oke, Pak. Apa, Pak? Yang ketiga adalah Kutai sudah, Tarumanegara sudah. Nah, sekarang kita masuk Wong Kito. Lempang itu. Iya, ini kerajaan yang bercorak budak. Lempang itu. Dan letaknya di mana? Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Lagi kan? Iya. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda. Nah, Sriwijaya yang diingat nanti, Sriwijaya itu adalah sebagai pusat perdagangan. Sumsel, Lempang itu. Dan Sriwijaya menguasai wilayah Asia Tenggara. Wow. Lempang itu. Oh, so amazing. Juara apa? Nah, Sriwijaya ini pertanyaannya cerdas. Meskipun kesannya itu nadanya agak gimana ya kan? Dengerin. Sriwijaya itu punya komoditas, punya barang-barang yang laku di pasaran dunia. Pempek. Apa saja? Dia punya saham, punya kapur barus, punya emas. Itu adalah komoditas yang laku bahkan sampai sekarang. Oke ya. Terjawab Naku? Oke. Sriwijaya juga sebagai pusat-pusat agama, bahkan pusat penyebaran agama Buddha. Nyambung. Tidak pintar sekali. Agama Buddha itu bahkan catatan dinasti Tang mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang sebelum
belajar ke India, diwajibkan belajar ke Sriwijaya. Ada dua pendeta terkenal mereka. Ada yang bernama pendeta Sakya Kirti, dan juga ada pendeta yang bernama Dharma Kirti. Lain Kirti. Jadi bisa dikatakan Sriwijaya itu dia adalah berlandaskan Buddha, tapi Sriwijaya itu adalah pusat perdagangan. Kalau kamu melihat kemarin di spanduk-spanduk yang ada, itu ada selamat ulang tahun Kota Palembang yang keberapa? 1339. Dari mana tahu? Dari prasasti Kedukan Bukit. Itulah prasasti yang membangun kerajaan atau membangun kota Palembang. Raja yang membangunnya bernama Dapuntahiang. Raja yang terbesarnya adalah Balaputra Dewa. Ya, silakan. Nama Palembang tuh dari zaman Sriwijaya, Pak. Iya. Palembang. Dulu namanya adalah Palimbangan. Palimbangan. Iya. Tapi di soal UTBK nggak ditanya soal apa ya, asal usul. Tapi karena kalian nanya nggak apa-apa, Pak kasih tahu. Palimbangan itu tempat orang menambang. Iya, makanya banyak emas. Gitu. Palimbangan itu. Palimbang, jadi nama Palembang gitu. Oke? Oke. Oke. Itu